Berspiritual yang baik adalah berspiritual yang gurunya bisa menuntun si murid-muridnya bertemu dengan guru sejati. Kalau di Jawa itu disebut dengan ilmu yang namanya urip sakjroning urip. Dalamnya hidup, luarnya juga hidup. Kelihatannya hidup tapi pikirannya mikir hutang, mikir beban, mikir masalah. Hidupnya di masa depan dan di masa lalu. Itu namanya zombie dong. Ya kan? Padahal hidupnya saat ini loh. Tapi kenapa kok mengkhawatirkan masa depan kan gitu kan? Jadi bukan berarti kamu harus ke tengah laut, yo mati dong. Kan gitu. Untuk menemukan guru sejati kalau kita tekstual banget sesuai dengan kitab Dewa Ruci itu ya otomatis mati Anda. Gimana? Itu dijelaskan disuruh ke tengah samudra. Harus bertemu naga dan perang kan gitu. Berarti Anda kepengen ketemu guru sejati, kalau Anda telan mentah-mentah ya silakan sana ke Kute, datang ke tengah-tengah, lompat dari perahu kan. Ya udah, kalau nggak mati ya. Karena di sini semua adalah hanya gambaran sanepan gitu loh. Sanepan kalau mau Anda bertemu dengan guru sejati atau dibimbing dirinya sendirilah katakanlah. Nah, Anda harus kadar airnya tinggi. Nah, orang yang berspiritual itu kadar airnya harus 70 ke atas. Kalau orang normal 55 sampai 60 itu orang sehat. Kalau orang yang tidak sehat itu 55 ke bawah. Coba deh yang punya, kemarin di Pemeteran kita nimbang semua. Nimbang semua kan gitu kan. Nimbang semua. Kalau kadar air 55%, nah disitulah kalau ini sampai nggak dijaga kok sampai ke 54, virus, bakteri, toksin, bibit penyakit aktif. Itu makanya kadar air harus tinggi. Bagaimana meninggikan kadar air? Ya pola makan. Maka kalau orang zaman dahulu ada tirakat. Yes, macam-macam ya, puasa, ya melek dan lain-lain, itu hanya meninggikan kadar air. Tetapi kalau Anda sekarang ini disuruh tirakat atau berspiritual model zaman dahulu, saya tanya kira-kira sulit enggak? Baru puasa gitu, aduh, bau sate gitu, aduh. Batal itu. Batal. Karena dunianya sudah nggak sehat gitu loh. Anda mau berspiritual kalau bisa, kalau mau menjalankan tirakat dan laku ya nggak usah keluar rumah. Kalau zaman dulu kan masih mudah ya, sebelum modern seperti ini. Makanan nggak macam-macam. Dan makanan juga masih sehat. Nggak banyak pukim dan peskim. Lah peskim dan pukim itu kalau banyak di dalam tubuh kita, gland pineal ini, kecerdasan spiritual sama finansial tidak aktif. Makanya kalau bisa mulai sekarang, makanya saya makan di rumah itu. Saya tidak menanam sendiri, enggak Pak. Saya makannya apa? Jangan kates, sayur kates. Pepaya, daun pepaya. Iya kayak gitu Pak. Iya kayak gitu. Kalau terpaksa kangkung nggak apa-apa, karena kangkung adalah tanaman yang tidak perlu dipestisida. Bukan sudah tumbuh Pak, hama nggak mau Pak. Hamanya paling cuma satu, ulet keket. Kalau sawi, kalau yang lain, waduh, itu pestisidanya tinggi semua. Kalau Anda tubuhnya banyak, wis kadar airnya rendah, di bawah 55 atau masih 60 ke bawah, apalagi sampai di bawah 55. Terus banyak toksinnya, banyak kimianya, mau selen praktis sampai jidatnya gosong, lidahnya putus, nggak bakalan bisa. Karena kotor, raganya kotor. Menembus dimensi lain itu butuh energi yang murni loh. Tubuh kita kan energi Pak.
Nggak boleh kecampur apapun. Harus apa? Harus ya ini tanah, air, angin, api, langit ini harus benar-benar bersih. Jangan sampai kena unsur yang lain. Unsur yang lain apa? Kimia itu unsur lain loh. Makanya sulit menembus dimensi lain. Kalau nggak percaya coba siapa yang punya anak kecil di sini? Masih punya atau punya cucu lah? Usia nah itu. Cucu ya? Ya, cucu. Usia ya sekitar mulai dari 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Masih ada? Ada yang umur segitu? Giginya keropos enggak? Belum ya? Maksudnya bugis ya? Ayan? Sekarang juga. Permen ya. Justru sekarang. Sekarang saya tanya, karena apa itu? Orang umum pasti bilang, wah ini karena permen. Ini karena coklat. Bukan, itu karena fluoride. Ya, dan kadar fluoride-nya tinggi. Itu menyerang ke saraf. Saraf, dia masuk, fluoride itu masuk ke saraf, dan akhirnya masuk ke gland pineal. Nah, gland pineal ini akan tidak bisa aktif. Sulit berspiritual. Makanya semakin kesini manusia, mohon maaf, manusia yang sakti host semakin banyak atau semakin sedikit? Semakin sedikit. Ini pun juga sudah di bukan akhir zaman, Pak. Zaman nggak pernah berakhir, Pak. Tapi diperbarui. Itu kalau ngomongin kita masalah kimia. Semakin kesini, semakin banyak kimia di dalam tubuh, toksin dan kimia. Nah itu kan, itu makanya berspiritual tumpul. Nah makanya kenapa seperti ini ajaran spiritual ini tidak diajarkan secara gambarannya, tidak diungkap gitu loh. Makanya kenapa sih si Bima itu ketemu dirinya sendiri di laut dan bertengkar dengan naga. Itu adalah proses pembelajaran. Wah, lihat syuting wedi ngene. Kenapa bertengkar dengan si naga? Itu adalah proses usaha untuk mengaktifkan kundalini, karena kundalini energinya itu berbentuk ular gitu loh. Gimana? Naga, istrinya Bimo kan banyak. ya istilah. Ya. Kan dia dewi kan? Ya, dia dewi. Nah, berarti itu apa? Kenapa habis bertengkar jadi dewi? Nah, itu kan sebuah riwet toh. Ketika Anda sudah berproses, pasti ada hasil. Itu makanya kenapa ketika ber-RK, jangan saya bilangi, mulai sekarang sampai kapanpun selama Anda hidup, silahkan kalau duduk dimanapun tegak. Yang terakhir, kalau sudah aktif si kundalini, berarti harus apa? Harus meninggikan kadar air. Kadar air di dalam tubuh kita itu harus ditinggikan. Kalau nggak tinggi, Anda ibadah juga nggak khusyuk. Karena gland pinealnya nggak aktif gitu loh. Berdoa ya cuman hanya sebatas doa biasa saja, umi gitu aja. Pakai nangis lagi. Nah, pakai nangis sedih, hormonnya norepinefrin kan gitu. Tuhan itu maha bahagia kok, suka bahagia. Ketika kadar air dalam tubuh tinggi, disitulah Anda bisa bertemu dengan guru sejati. Sekarang gini, harusnya kalau bagaimana cara meninggikan kadar air, bukan minumnya yang dibanyakin, tapi pola makan. Kan sudah sering saya sampaikan. Habis makan, minum air pelarut kalau punya. Kalau nggak punya ya nggak apa-apa wis, air biasa kan gitu kan. Air pelarut itu ya air yang dimineral. Ini juga dimineral gitu. Tapi kadar TDS-nya masih tinggi ini. Belum sempurna. Ya. Itu ada di bawah ada mesin. Kangen water, kangen water. Iya. Bisa. Yang di Ya, itu. ke bawah aja turun ambil ya. Ya. Ciri khas apa ini namanya? Air dimineral itu adalah yang baik itu adalah semakin diminum semakin pahit. Oh iya. Rasanya ini. Ya. Nah,
Kalau kadar airnya Anda tinggi, mau ibadah khusyuk, mau berspiritual cepet sampai. Makanya kenapa di setiap pelatihan nggak semuanya bisa. Nah, saya hanya menunjukkan caranya saja. Iki lho lawange mlebu dhewe gitu loh maksudnya. Itu seperti itu. Anda mau melakukan atau enggak itu urusan Anda. Nah, ketika sudah bertemu guru sejati seperti itu ya enak, bisa ngobrol. Aku besok ya, bawain uang ya. Oke. Dan itu bukan koren, itu bukan jin gitu loh. Itu adalah sisi kita yang lain, sukma kita gitu loh. Itu seperti itu. Dan enak banget gitu loh kalau Pasti nggak ngerti sukma itu apa? Sudah ada yang tahu? sukma kalau di dalam ilmu hipnoterapi saya disebut dengan kesadaran. Ya, dengan disebut kesadaran. Coba pernah bermimpi Anda? Melihat diri sendiri? Ya kalau biasanya orang yang ber-RK malah nggak pernah bermimpi biasanya. Anda ketika mimpi melihat diri sendiri, itulah disebut pelajaran di dalam Jawa disebut sukmo nguntal rogo. Sukmo nguntal rogo itu adalah ketika selain praktis melihat diri sendiri. Berarti sukmo nih nguntal rogo nih. Nah, gimana Anda tahu kalau diri Anda sedang meditasi? Anda tahu kalau diri Anda bertemu kemarin? Itu namanya adalah sukmo nguntal rogo. Nah, hah? Hah? Apa? Bagus sukma. Bagus dong. Melihat diri sendiri artinya. Bagus. Setelah itu diproyeksikan ngogosukmo masuk ke dalam diri sendiri. Karena semua solusi manusia hidup itu ada di sini. Kalau Anda punya masalah datang ke orang lain, akhirnya orang lain akan memberikan sebuah solusi. Yang solusi itu adalah pengalaman dia. Ini belum tentu cocok untuk Anda gitu loh. Makanya kita dituntut, diwajibkan sebenarnya secara spiritual bertemu dengan guru sejati. Guru yang baik adalah mendorong muridnya, mendorong pengikutnya, mendorong santrinya, mendorong mahasiswanya dan lain-lain untuk bertemu guru sejati, bukan dijadikan murid terus.